Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, akhirnya terjawab sudah. Sebelumnya dulu santer isu yang beredar saat reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo, yaitu santer terdengar yaitu kakak dari Menak Yakut sekarang ini. Ternyata ada cerita yang disodori untuk pertama kali menjadi Menak pengganti Fakhrul Razi adalah Yahya Khalil Stakuf. Nama Yahya tersebut pada waktu itu juga santer disebut sejak awal menjadi Menteri Agama. Tetapi pada saat pengumuman Presiden Joko Widodo memilih adiknya yaitu Gus Yakut Khalil Qomas. Sekarang ini kan Gus Yahya sudah menjadi Ketua Umum PBNU. Bahkan Ketua PBNU yang baru ini, Gus Yahya, memastikan organisasi yang dipimpinnya yaitu PBNU bukan merupakan alat politik partai manapun, termasuk juga Partai Kebangkitan Bangsa yang saat ini identik dengan Nahdlatul Ulama atau NU. Bahkan Gus Yahya menyebut PBNU justru ingin merangkul semua kelompok. NU juga akan menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik. Jadi Gus Yahya menegaskan, NU bukan alat kepentingan partai politik manapun. NU juga tidak bakalan menjadi alat politik. Keren kan? Kemungkinan bisa ditiru ya, kemungkinan oleh MUI. Ya, yang dulu santer terdengar MUI juga menjadi alat kepentingan politik, dan juga PA212 dan lain sebagainya. Ini menurut saya gebrakan yang sangat keren, yaitu Gus Yahya, yaitu Ketua Umum yang baru PBNU, menegaskan NU tidak boleh menjadi alat politik untuk partai manapun. Itu menurut saya adalah gebrakan yang sangat keren dan bisa ditiru oleh ormas-ormas lainnya. Bahkan Gus Yahya menegaskan tidak ingin ada pengurus PBNU yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024 nanti. Supaya apa? Menurut Gus Yahya, supaya PBNU tetap dalam posisi menjadi penyangga di 2024. Pantesan ya, pada waktu kemarin banyak berita yang beredar yaitu Gus Yahya akan jadi Menteri Agama pilihan Presiden Joko Widodo, ternyata malah adiknya. Jadi terbuktilah konsistensi dari Gus Yahya, yaitu tidak ingin terlibat di dalam perpolitikan Indonesia. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Tegas Gus Yahya, PBNU bukan alat politik partai. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya memastikan organisasi yang dipimpinnya bukan merupakan alat politik partai politik manapun, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa PKB. Gus Yahya mengakui PBNU memiliki punya kedekatan erat dengan PKB. Hanya saja hal itu tidak serta-merta membuat PBNU sebagai alat pemenangan PKB. Relasi NU dengan PKB saya kira alami sekali, karena dulu PKB dulu sendiri diinisiasi, deklarasikan oleh pengurus-pengurus PBNU. Itu satu hal. Tapi sekali lagi tidak boleh lalu NU ini jadi alat dari PKB atau kooptasi dengan PKB, kata Yahya di program Newsroom CNN Indonesia TV pada Rabu 29 Desember 2021. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Jokowi mengatakan, PBNU justru ingin merangkul semua kelompok. NU, kata dia, akan menjadi wadah komunikasi antara perwakilan partai politik. Tidak boleh ada satu warna, semuanya harus bisa mendapatkan kesempatan, sehingga NU sendiri bisa jadi semacam warna clearing house untuk menyepakati hal yang berbeda. Kepentingan-kepentingan, ujar Gus Yahya. Sebelumnya, Yahya Khalil Stakuf mengatakan tak mau PBNU terlibat sebagai peserta dalam konsentrasi politik. Dia menegaskan tidak ingin ada pengurus PBNU yang mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. Saya bilang, sejak awal saya tidak mau menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Saya tidak mau ada calon presiden dan calon wakil presiden dari PBNU. Supaya apa? Supaya PBNU tetap dalam posisi menjadi penyanggah di 2024, kata Gus Yahya. Diketahui beberapa waktu lalu, Wasekjen PA212 Novel Bahmumin mengomentari terpilihnya Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketum Umum PBNU periode 2021-2026.
Novel menilai sosok Gus Yahya sangat jauh dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin dan sangat berbahaya buat keutuhan umat Islam karena Gus Yahya sangat kental dengan syarat paham sepilisnya yang sesat mengatasnamakan agama dan otomatis mengatasnamakan NU, ujar Novel. Padahal kata Novel, masih banyak kiai-kiai NU yang lurus dan istiqomah. Namun, mereka tergerus oleh kekuatan politik, uang yang dimainkan para oknum NU. Ormas Islam NU ini dalam menentukan pimpinan diduga kuat, bermain dengan sogok menyogok, dan diduga melibatkan asing dan asing kafir, tegas Novel. Novel pun yakin kedepannya Indonesia akan semakin dibuat gaduh dan terpecah belah demi kepentingan para pemodal. Untuk itu, umat Islam agar jeli mengambil langkah yang tepat dalam menentukan sikap keagamaannya. Jangan sampai mengikuti pemimpin yang sesat dan menyesatkan, bongkar Novel. Diketahui beberapa waktu lalu, Ketua Umum Pengurus Nahdlatul Ulama PBNU Said Akhil Sirot menyebut kelompok 212 bukan kebangkitan Islam, tapi gerakan yang punya tujuan politik dengan mengatasnamakan agama. Omongan Said Akhil itu ditanggapi Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212 Novel Ba'Mu'min. Novel balik menyindir gaya kepemimpinan Said Akhil di PBNU yang memunculkan banyak riak di daerah. Pun rangkap jabatannya sebagai komisaris PT KAI juga disorotnya. Bagi dia, sosok Said tak memiliki prestasi. Dia pun membantah aksi 212 termasuk saat reuni dianggap Said sebagai kegiatan tidak benar. 212 adalah wujud nyata Islam rahmatan lil alamin yang bukan hanya slogan, karena dalam sejarah manusia dan dunia diciptakan baru terjadi kurang lebih 13 juta orang bisa berkumpul dengan damai dan bersih, kata Novel kepada FIFA Selasa malam 14 Desember 2021 yang lalu. Menurutnya, Said Akhil sudah gagal mengembosi 212. Ia bilang dengan kondisi Said saat ini yang mau selesai jadi ketua PBNU juga belum bisa mengembosi kekuatan persatuan 212. Makanya dia Said Akhil kebakaran jenggot sampai-sampai gak punya jenggot. Kemudian ia mendoakan agar Said mendapatkan hidayah di penghujung umur dan jabatannya. Ia berharap Said bisa bijak dan tidak ngawur dalam menyampaikan pernyataan. Taubat, tidak lagi ngawur dan tidak menebar kebencian lagi kepada umat Islam yang berada di barisan 212, sebut Novel. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Akhil mengaku menolak keras kemunculan kelompok 212. Dia tak setuju jika 212 dikaitkan dengan kebangkitan Islam. Bagi Said, hal itu justru gerakan bertujuan politik. Ia juga menyampaikan momen dirinya menolak awal gerakan 212 pada 2016 yang lalu. Itu luar biasa bagi saya, luar biasa kerasnya tantangan itu. Ada sebagian dari NU juga, katanya itu kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya itu bukan kebangkitan Islam, menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasnamakan agama, kata Said dalam video yang ditayangkan di akun TVNU seperti dilihat pada Senin 13 Desember 2021. Diketahui juga Ketua Majelis Ulama Indonesia pada waktu itu, Ma'ruf Amin, menentang masjid dan komponen keumatan dijadikan alat politik praktis. Politisasi agama pada tahun politik ini menurutnya mengancam keutuhan bangsa. Ma'ruf meminta umat tidak diatur-atur untuk menentukan pilihan politiknya. Silakan pilih pemimpin sesuai dengan keinginannya, hati nurani. Tapi perbedaan pilihan itu kemudian tidak menimbulkan permusuhan. Karena itu kita menjaga bersamaan penguatan ukhuwahnya, kata Ma'ruf di kantor MUI dalam proklamasi Jakarta Pusat pada Rabu 2 Mei 2018 yang lalu. Ma'ruf mengecam lembaga umat dijadikan sebagai alat untuk memenuhi hasrat politik partai. Ia mengatakan partai harus menggunakan wadah lain untuk berkampanye. Jangan gunakan lembaga keumatan keagamaan untuk dijadikan semacam untuk mengembangkan kepentingan politik jangka pendek. Jangan dijadikan alat partai, ujarnya. Ma'ruf menambahkan, masjid atau pengajian bisa dipakai sebagai tempat mengajarkan politik santun untuk kepentingan kebangsaan, bukan menggunakan masjid sebagai tempat partai politik untuk menyetir pilihan umat. Yang tidak boleh politik kepartaian menggunakan tempat umum, tempat keagamaan, pendidikan, ungkapnya. Sebelumnya, isu politisasi masjid kembali terangkat ke publik pada waktu itu. Hal tersebut gara-garanya pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais. Amin dalam tasyakuran di Balai Kota beberapa waktu silam mengatakan bahwa masjid maupun pengajian harus disusupi isu politik.
mengingat tengah menghadapi momentum pesta demokrasi. Untuk diketahui, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf alias Gus Yahya tak ingin jika NU sampai dijadikan alat politik oleh pihak manapun. Hal tersebut disampaikan Gus Yahya dalam program Newsroom CNN Indonesia TV pada Rabu 29 Desember 2021. Awalnya, Gus Yahya menegaskan bahwa tidak pernah ada intervensi pemerintah ke NU. Bahkan menurutnya, intervensi juga tidak terjadi meski mantan Rais Am PBNU Ma'ruf Amin terpilih sebagai Wakil Presiden RI. Ketika Kiai Ma'ruf Amin yang mantan Rais Am PBNU menjadi Wakil Presiden, kita ini tidak ada sama sekali intervensi pemerintah ke dalam NU. Semua berjalan dengan alami, katanya dilansir dari CNN Indonesia.